Bapak Ibu Saudara, saya undang kita sama-sama berdiri. Kita angkat pujian kita, kemenangan terjadi di sini.
kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Berkatalah di atas puji-pujian kami. Haleluya, haleluya. Mari kita yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih berdiri, kita angkat pujian kita dengan gambus dan kecapi.
Puji Tuhan. Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan waktu siang. Kalau dari rumah, karena buru-buru saya tidak punya rencana untuk bersaksi. Tapi sampai di sini ada niat untuk bersaksi. Yang saya saksikan yaitu pertolongan Tuhan di dalam beberapa hari yang lalu di dalam rumah tangga dan kehidupan kami. Yang pada hari Selasa pagi Rabu, si Louis Dun, anak saya yang nomor 2 tuh panas. Awalnya dia tuh memang ada riwayat tipes, saya pikir tipes, panas sekali. Akhirnya kayak orang di kampung tuh kan kalau panas tuh di apa namanya bahasa kami tuh ditanas, diuap. Nah, diuap. Tapi sama sekali tidak berkeringat, tetap panas. Terus ku telepon kakaknya si Wendy, dia bilang si Louis ini tambah panas sekali. Saya raba gini aja sampai tangan ini terlalu panas. Kita mau ke rumah sakit, kita opnam aja. Kalau dia ini susah untuk diopnam, nggak mau katanya. Jangan gitu bilang, ayo. Pas Wendy datang, kami buru-buru ke rumah sakit di Insani, langsung dibawa ke UGD. Dan benar pas diperiksa, panasnya luar biasa. Kalau panas normal katanya tuh 40 sekian, bukan normalnya sih, tinggi itu 40 sekian, dia tuh 42,7, panas sekali. Terus di lab sekalinya hasilnya demam berdarah. Wah, saya lalu kok bisa kena demam berdarah gitu. Akhirnya bilang dokter, gimana Bu? Bilang ini demam berdarah Bu, tapi kelihatannya terserah ibu kalau mau nginap-nginap ya, kalau mau pulang-pulang. Tuh jangan gitu dong, bilang mana baiknya biar cepat sembuh begituin. Ya kalau mau katanya nginap aja. Iya saya minta nginap, saya bilang. Jadi akhirnya kami nginap di Insani. Terus saya chat teman-teman saya, bilang anak saya nomor 2 ini kena DBD. Bilang, oh kalau gitu katanya cepat hubung PRT, biar dapat semprotan di rumahnya, pengesapan katanya. Bukan PRT maksudnya, langsung ke dinas katanya, ke kesehatan. Tapi saya ini ada di rumah sakit, bilang mungkin nggak bisa. Tapi saya ada nomor PRT, bilang ya telepon aja PRT-nya. Saya telepon PRT, bilang PRT minta hasil labnya. Ya, bilang tak kirim hasil labnya. Terus lama-lama gimana PRT? Sudah saya hubungin ke dinas kesehatan katanya. Iya bilang. Terus ditunggu sehari, kan kami 3 hari di rumah sakit. Hari keduanya tidak ada kabar dari kesehatan. Sampai ketiganya tidak ada juga. Hari ketiganya tuh diperiksa, puji Tuhan pas dapat obat dari dokter itu mulai turun-turun. Saya terus berdoa, saya tumpang tangan saya dalam nama Yesus. Jangan khawatir, ada Tuhan Yesus punya. Dalam nama Yesus, itu sebentar dalam nama Yesus sembuh gitu. Iman saya pasti sembuh. Kalau lama-lama tuh pas dikasih obat, awalnya dari UGD itu beberapa jam, pas dimasukkan ke kamar tuh otak panas sampai saya bilang perawat kalau masih panas Bu, katanya lapor ya. Habis itu dibunyikan bel itu, kami di PIP lantai 3. Kenapa? Masih panas bilang. Ya, ganti obat. Terus disuntik lagi, mungkin sudah hampir sore baru turun panasnya. Pas turun agak berkeringat, turun panasnya. Saya terus ada teman saya itu yang menghubungi saya untuk nyemprot tuh, tanya gimana katanya, ada nggak dari kesehatan katanya, dinas kesehatan kabarnya, nggak ada bilang. Akhirnya kami hari kemarin malam tuh puji Tuhan bisa pulang katanya, pas diperiksa tuh sudah dinginnya sudah sehat. Pertamanya bilang dokter hari ketiga di BD Ibu katanya ada masa kritis, bukan kritis nyawa katanya, kritis penyakitnya. Jadi bahasa kesehatan tuh ada lagi penyakit yang apa naik, apa turun gitu umpamanya. Seolah kayak di tensi, misalnya
ketiganya apa dia naik loncat, apa dia turun loncat gitu. Tapi pas hari ketiga ambil darah lagi nilai. Habis itu benar juga, apa nama bahasanya untuk kesehatan, lupa aku. Itu angka normalnya 11.000, dia tuh sel darah putih, dia tuh naik ke 20.000,7 sekian gitu. Bilang dokter, ini belum bisa pulang Bu, kita harus nunggu ini turun dulu sel darah putihnya. Itu bahasa ke dokter kan ada, lupa aku. Kalau misalnya trombositnya sudah aman katanya, ya bilang. Terus tunggu sampai ke dokter Nopi, saya harus Nopi. Pagi kami tunggu sampai sore belum datang, sampai malam jam 7 jam 8 belum datang. Bilang anak saya masih stres katanya di sini katanya. Lo jam gitu bilang biar sehat aman gitu, biar aman gitu santai aja, jangan stres gitu. Mama katanya kalau mau ke rumah aja, enggak aku mau pergi ke teras sana tutup. Bilang dia ikut dia juga. Akhirnya aku keluar ke teras samping tuh lihat dia gimana gitu. Akhirnya kumpul di bawah gitu. Habis aku telepon kakaknya si Ibu itu bilang sudah bisa stres dia mau pulang, oleh merasa sudah sehat bilang. Tapi bilang Nopi ini harus ada USG lagi katanya. Aku sampai malam jam 6 belum datang juga dokternya, saya ke kesehatan, ke perawat. Pak aku bilang dokternya kapan datang bilang. Dia sudah datang Bu, katanya sudah ada di lantai 1, nanti keliling-keliling nanti sekitar beberapa jam ke atas katanya. Oh ya, dan juga agak lama dia ke atas. Dan Nopi, kita USG dulu Pak katanya. Ya, kemana baik lah, mau nyaut, dokter Nopi. Kalau sehat dia malam ini bisa pulang katanya. Ya, akhirnya di USG. Dijelaskan bahwa di ginjalnya ada sedikit kristal sesuatu gitu kan. Ibu katanya ini kristal. Itu apa penyebabnya? Aku bilang dia terlalu banyak protein masuk katanya. Bapak ini dia kan katanya olahraga kan? Aku bilang iya itu berlatih di mesnya ya kok. Jadi makanan itu sehari itu dada ayam itu 2 biji gitu. Oh nanti proteinnya kurang sedikit katanya. Nah, ya benar. Habis itu pas periksa jam 10 kami periksa 10 malam. Ini bisa pulang Bu katanya. Oh ya terima kasih katanya. Nanti saya siapkan ini itu administrasinya ya. Itu jam 10 jam 11 kami pulang jam 11 malam. Puji Tuhan semuanya kena pertolongan Tuhan. Meskipun Pak Dokter itu kan hanya perantara saja, saya percaya Tuhan pasti tolong. Dan ada lagi dari dinas kesehatan saya terus memonitor untuk pengasapan rumah. Akhirnya kami sudah sampai ke rumah, datang orang 2 ke rumah cewek. Kami mau ini katanya, periksa pasi. Itu pun dari kesehatan tidak dapat kami. Katanya korbannya harus 2 baru dapat pengasapan. Oh bilang memang nunggu ada yang mati Bu, sampai gitu emosi. Enggak Bu, itu memang sesuai aturan. Enggak usah sesuai aturan aja lah, bilang. Aja, pokoknya tolong. Tapi nggak bisa Bu katanya. Jadi anak saya ini punya kenalan, dia kan melatih Jerry itu anak kasih. Dia dapat ajudan Jerry. Tolong Pak katanya. Rumah kami ini dari kesehatan tidak bisa nyemprot karena harus ada korbannya 2 katanya. Oh nanti saya hubungi orang-orang yang ada. Sekali puji Tuhan, sore kemarin jam 3 tiba-tiba Pak RT itu telepon, Bu katanya, nanti penyemprotan habis asar katanya. Oh ya Pak RT Bu, terima kasih. Benar juga habis asar itu orang-orang itu datang. Orang bertiga datang nyemprot di rumah. Disemprotnya semua rumah, terus katanya jaraknya ke kiri ke kanan tuh 50 meter Bu, nanti dikasih tahu tetangganya. Oh ya nggak apa-apa, orang harus bersyukur kalau ada penyemprotan kayak gitu. Jadi puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar, si ibu sudah sehat sekarang, dan rumah saya sudah dikasih asap untuk membuang dan membedah itu nyamuk-nyamuk itu. Mudah-mudahan nyamuknya sudah mati, itu nah sudah pergi kemana-mana. Kata itu kalau rombongan nyamuk itu, mudah-mudahan rombongan itu sudah mati semua kena asap. Puji Tuhan, begitulah kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama
Tuhan Yesus pasti tolong. Saya berikan kesempatan lagi kepada Bapak Yuda. Saya persilakan. Shalom. Luar biasa sajian Ibu Sriwani. Saya terharu. Selamat berjumpa dengan saya. Saya berdiri di sini karena kemurahan Tuhan. Mungkin beberapa hari yang lalu, tanggal 11, jika itu terjadi, saya tidak ada di sini. Saya mungkin sudah bertemu dengan Bapak di surga. Saya dan beberapa hari kemudian istri saya itu saya buat. Saya waktu itu di kedai, tiba-tiba gelap. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi saya masih sadar, cuman tidak bisa melihat, dalam keadaan tidak melihat dan tidak bisa merasakan tubuh saya sendiri. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, jangan panggil saya dalam keadaan begini, saya malu. Tolong beri kesadaran buat saya. Dan ada 1 jam saya tidak sadar di situ, dalam keadaan gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Tapi telinga masih mendengar. Kemudian saya merasakan ada tetesan dingin di dada saya. Dari situ saya pelan-pelan bisa melihat sekeliling saya, dan itu saya seperti mimisan dan yang keluar adalah darah. Kemudian saya sadar, saya berdoa sebentar, berhenti mimisan itu, dan saya kasih air sedikit biar agak dingin. Beberapa hari kemudian istri saya jatuh di kamar mandi dalam keadaan pingsan juga. Ada berapa lama saya kurang jelas juga. Tadi dia ada cerita, saya pulang-pulang di dahi biru. Saya bilang, kenapa kamu? Nanti dikira orang KDRT di rumah ini. Enggak, katanya jatuh karena batuk itu kan berapa hari nggak makan, mungkin lemas ya. Tapi saya bersyukur lah, karena Yesus itu dokter di atas dokter. Di saat kita terpuruk sekalipun, dalam keadaan di ujung kata dokter sudah tidak mungkin, kemungkinan itu ada. Dan hari ini saya berdiri di sini ingin bersaksi dan memuji Tuhan. Biarlah pujian saya ini, sebenarnya suara saya itu tidak terlalu bagus dan tidak terlalu enak didengar.
berkata Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami dalam kehidupan kami. Sekalipun kami dalam lubang kelam, Engkau tetap ada di sana. Terima kasih. Kesaksian yang indah semuanya oleh karena pertolongan Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu dengan kasih Tuhan. Bapak Kardede pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami datang bersyukur, mengingatkan diri kami di depan Tuhan. Engkau baik, sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada hari ini kami sudah naikkan pujian penyembahan kami Bapa. Biarlah semua itu adalah bagi kami upah yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Ini kasih Tuhan kami memberikan korban persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati, supaya menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dapat kami pergunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami semua, berkati setiap usaha pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi yang bertugas saya persilakan kita iringi dengan pujian berkat anak cucu. Terima
puji syukur, sembah sujud hanya kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong kami. Engkau ada di hadapan kami, Engkau ada di depan kami dalam perjalanan hidup kami, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Engkau ada di depan kami dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup di dunia ini. Kami yakin kami bersama Tuhan. Tuhan beri kekuatan, memberikan perlindungan, penyertaan kepada kami, memulihkan kami, karena kami tahu Engkau memiliki kuasa yang tak terbatas. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sedang memuji muliakan Engkau Tuhan. Dengan pujian-pujian kami tadi, biarlah pujian ini berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, biarlah sucikan kami, kuduskan hidup kami, seluruh panca indera, agar kami mendengar dengan baik dan menyimpan dalam hati dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin kami bersama Tuhan, kami kuat menjalani hidup ini. Tuhan, biarlah beri kekuatan pada kami, berikan iman yang kuat pada kami supaya kami semakin dekat intim bersama Tuhan. Dan firman yang ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah taburkan dalam tanah yang subur, tumbuh subur dan berlipat ganda buahnya. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, mereka dan kami cuma haus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari bisa merubah hidup kami, memperbarui hidup kami, mengukuhkan dan menguatkan iman kami, sehingga kami semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, pakai hamba pada pagi hari ini. Hamba ini hidup tanah Tuhan, hamba manusia yang bodoh, tidak bisa berbicara, sama dengan Yeremia. Tapi urapi bibir mulut hamba dan kuasai hamba, sembunyikan hamba di belakang salib. Dengan percaya roh yang ada pada lebih besar daripada roh yang ada di dalam-Mu. Pakai hamba sebagai alat-Mu Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, dan berkati anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini. Dan biarlah hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat ini, anak-anak Tuhan yang hadir pada ini, mereka pulang tidak sia-sia, pulang membawa berkat dari Tuhan, dikenyangkan secara roti kami, iman dan pengharapan kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirman kepada kami suap untuk mendengarnya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan diberkati. Salam. Selamat hari Minggu, selamat berbakti. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan saya bisa dipakai tempat ini, walaupun saya tidak orang ahli dalam bidang teologi. Apa yang dikatakan Pak April, ya kami tidak pernah belajar teologi, tetapi melalui hambanya Pak Yakub kami dipakai oleh Tuhan. Ini sangat rasakan kebaikan Tuhan. Tuhan memakai kami sebagai partnernya untuk melayani Tuhan. Saya masih masa bernapas, masih hidup, walaupun sudah umur sudah tua 60. Saya sekuat tenaga. Memang secara akal pikir sudah menurun Bapak Ibu. Ingatan sudah menurun, lain sudah umur 60 ke atas.
Makanya Rasul Paulus, jasmani, roh, tubuh kita ini semakin merosot, tetapi roh kami semakin dikuatkan. Walaupun tubuh sudah semakin hari semakin merosot, tetapi semangat untuk melayani Tuhan jangan sampai kendor. Karena kita akan diberikan upah di surga. Saya mengajak ibu dan bapak ibu, kita belajar sama-sama firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Saya ambil satu ayat saja. Berikutnya sini Yesua sebagai pengganti Musa. Ayat yang ke-8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu sedang jemaat, judul khotbah saya hari ini, Tuhan ada di depanmu. Tuhan ada di depanmu. Ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Musa. Karena Musa ini sudah berumur 120 tahun. Dia tidak giat lagi dan tidak kuat lagi. Kata Tuhan, kamu tidak bisa lagi menyeberangi sungai Yordan. Karena faktor ya usia, ya mungkin dari segi tenaga, ya dia tidak mampu lagi untuk menyeberang sungai Yordan. Karena di seberang sana banyak tantangan yang ditunjukkan Tuhan. Maka Tuhan melalui Musa ini mengganti dia adalah Yesua. Dan firman Tuhan kepada Musa, katakan tadi dia supaya Yesua ini kepada bangsa Israel waktu itu dia tidak lagi giat melayani, ya, menyeberangi sungai Yordan karena mungkin faktor secara usia tadi, ya. Maka Tuhan tunjuk melalui Musa ini Yesua. Dan pada waktu firman Tuhan datang kepada Musa supaya Yesua ini memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Dan di sana ditunjukkan pada negeri yang akan ditempati orang-orang Israel, dan dia akan berhadapan dengan orang-orang yang negeri yang akan ditempati itu mungkin musuh-musuhnya. Tetapi janji Tuhan di dalam ayat 8 ini tadi, ya, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa kepada Yesua dan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel ini kita lihat sedang mereka dari tanah Mesir dan itu menuju tanah Kanaan dengan air susu dan madu. Mereka berjalan di padang pasir selama 40 tahun. Siang hari dia dituntun oleh tiang awan, malam hari mereka dituntun oleh tiang awan. Itu kebaikan Tuhan.
dan mereka diberikan makanan burung puyuh dan roti dari surga. Mereka tidak terlihat buruk, tetapi bangsa Israel memang bangsa yang tegak tengkuk, keras hati sampai hari ini. Ya, kenapa bangsa Israel ini selalu diperhatikan, dikasihi Tuhan? Karena bangsa ini bangsa pilihan, bangsa biji matanya Tuhan. Dan dari bangsa inilah para nabi dan rasul ya, dipakai oleh Tuhan. Tidak ada bangsa lain. Katanya dari bangsa ini kita, bangsa Israel. Meskipun sampai hari ini bangsa Israel masih tegak tengkuk dan masih dahsyat. Orang Kristen di sana hanya 2-3% aja yang ada di Israel sampai sekarang. Malahan saudara sepupu kita saya melihat di 18% banyak daripada kita. Tapi puji syukur sekarang ini mereka mulai selamat dan mulai banyak bangsa Israel diselamatkan dan bertobat. Perjalanan bangsa Israel kita lihat menuju tantangan mereka harusnya sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi ada yang menyimpang terlarang dan sebagainya, bahkan bersungut-sungut dalam perjalanan. Berharap Tuhan menyatakan di sini, Tuhan Yesus ada di depan mereka. Tuhan Yesus mencintai mereka. Tetapi mereka memang bangsa yang tegak tengkuk dan keras hati. Dari bangsa ini juga diberkati Tuhan, diberkati dari bangsa yang dalam berkat Tuhan mengalir kepada bangsa lain. Contohnya kita lihat ya, yang kita pakai sekarang ya, bola lampu. Saudara-saudara yang terkasih, kita lihat perjalanan bangsa Israel tidak mudah. Karena Tuhan ada di depan mereka. Tuhan menuntun, memelihara, menjaga mereka. Tuhan katakan jangan takut. Saudara-saudara kita pun pada hari ini, kita ini adalah bangsa Israel yang rohani. Dan kita duduk sini bangsa yang dipilih oleh Tuhan, biji matanya Tuhan. Dan pada saat ini kita, Bapak Ibu yang dikasihi, kita sudah melewati hampir 2 bulan, ya, hampir 2 bulan sudah kita melewati dan menjalani tahun baru 2026, ya, hampir 2 bulan, ya. Ini kita tentu, ya, secara saat kita terus mempersiapkan diri, saat kita berjalan memasuki tahun baru, seringkali hati kita dipenuhi dengan banyak pertanyaan dan banyak kekhawatiran terkait masa depan. Amin. Namun iman Kristen mengajarkan suatu kebenaran penting, yaitu sebelum kita melangkah, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, Tuhan terlebih dahulu ada di sana, ada di depan perjalanan hidup kita. Dan bagi Tuhan, tahun baru bukan satu area yang asing lagi, ya, bukan area yang asing. Tahun baru bukan area yang asing bagi Tuhan Yesus. Sebab setiap hari sudah dalam pengawasan Tuhan. Tiap hari kita ini sudah dalam pengawasan Tuhan. Karena bangsa pilihan Tuhan, biji matanya Tuhan tadi. Setiap waktu sudah ada rancangannya bagi kita.
Amin. Kenapa kita takut? Firman Tuhan katakan tadi, sebab Tuhan tidak sendirian. Saya ulangi, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Jadi kena, amin Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan kita harus kita renungkan, kita simpan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita yakini dengan sungguh bahwa Tuhan itu ada di depan kita dan Dia sendiri menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, tetapi manusialah yang seringkali berjalan sendiri, yang ingin mencari kebahagiaannya sendiri, kemauannya sendiri, untuk memuaskan keinginannya sendiri. Ya, kita manusia ini kadang berjalan tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Para Tuhan sudah menjamin seperti bangsa Israel tadi untuk perjalanan hidup. Kita perjalanan hidup kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita, tapi Tuhan tahu sebelum kita lahir dan sudah dalam kandungan dan sudah kita lahir dari anak, dari bayi, dari anak kecil, jadi remaja dewasa dan sampai jadi orang tua, sampai kita meninggal. Tuhan tahu, karena Tuhan sudah tahu rancangan Tuhan, bukan rancanganmu. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan manusia, rancangan bertolak dengan rancangan Tuhan. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera kepada Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Rancangan damai sejahtera. Tapi kita manusia ini sekali-kali ingin berjalan menurut kehendak kita sendiri, ingin memuaskan hawa nafsu kita, keinginan kita sendiri, sekali-kali bertolak belakang dengan kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita gagal, tapi puji syukur ya, bagi orang yang dipilih Tuhan, bagi orang yang kasih Tuhan, meskipun dia jatuh tergeletak, tangan Tuhan menopang dia. Dia tidak sampai jatuh tergeletak, tangan Tuhan menopang. Dalam Mazmur 23 kata, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kata Mazmur, sebab Tuhan besertaku. Di dalam dunia ini memang tidak ada yang lurus, Tuhan jadikan langit adalah selalu biru dan selalu menyertai kita. Tuhan itu tidak menjanjikan Bapak, Ibu, dan saudara jalan selalu rata, tapi Tuhan berjanji memberi kekuatan. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang harus kita lalui. Upah dosa kan mau kematian. Tetapi Tuhan Yesus datang dalam dunia ini. Dia mengasihi kita. Dialah Allah Immanuel beserta kita. Dia mati di atas kayu. Dia menyerahkan tubuh dan darahnya untuk mengampuni dosa Bapak, Ibu, dan saya, untuk menyucikan dari lumpur dosa ini, sehingga kita boleh menerima keselamatan mahkota kehidupan dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, jangan khawatir, jangan takut menghadapi perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu ke depan. Sepanjang tahun 2026 kita sudah menjalani hampir 2 bulan ini. Kita tidak tahu 10 bulan yang akan datang.
tetapi kita percaya janji Tuhan tadi ya, katakan ya, Tuhan akan berjalan di depan kita dan Ia menyertai kita ya, dan kita jangan takut dan gentar dan patah hati. Memang manusia kadang-kadang khawatir masa depan anak, ya, masa depan apa yang saya mau saya makan besok. Itu sekarang ini saya lihat barang-barang sudah mulai inflasi, ya, mulai naik. Tapi kita jangan khawatir, Tuhan ada di depan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai ayat 11. Ayat 9 sampai ayat 11. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan. Saya ulangi, sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi yang tulah penyakit dijauhkan dari kita. Dan diperintahkannya malaikat Tuhan untuk menjaga kita, menjaga engkau di segala jalanmu, di segala jalan hidup kita sepanjang tahun dan seterusnya. Itulah keyakinan kita. Kemudian ayat Mazmur 31 ayat 4. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahanan. Lihat, kita bukit batu, misalnya kita lewat di Palangkaraya, bukit batu kecil atau bukit batu, kita lihat betapa kuatnya bukit batu. Tuhan Yesus yang kuat dari bukit batu. Ini hanya perumpamaan. Jadi Tuhan itu kuat, perkasa, dasar luar biasa. Amin. Masa dia tidak bisa menjaga kita? Masa tidak dia melindungi kita? Dia katakan, saya di depan, saya ada di depanmu, menjaga, menyertai kamu. Jangan takut. Tapi manusia kadang takut. Ini janji Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Manusia batas mata itu. Kita di debutan, tidak bisa berkata. Hanya manusia Herodes yang penuh kesombongan, mengaku dia Tuhan, hebat, kuat. Tapi kita mereka ketika dia duduk di tahtanya, meninggal dan dikubur, dimakan cacing-cacing. Apa artinya? Oleh kesombongan, kekerasan manusia seperti Herodes. Jangan kita seperti Herodes. Kemudian kesombongan, keangkuhan kita di hadapan Tuhan, mengandalkan diri kita. Banyak orang di luar itu, dia ingin mencari Tuhan, dia mengandalkan dirinya, dia kebaikan, memberi
bersedekah, dia berbuat kebaikan, tetapi tidak mampu karena manusia penuh dosa, dibatasi oleh dosa. Tetapi karena Yesus turun ke dalam dunia ini dan menjumpai manusia, barulah manusia tahu, oh inilah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang memelihara menjaga kita. Dan ketika kita dalam perjalanan kepadanya dalam hidup, Dia berjalan lebih dulu di depan kita. Dia menjaga, memelihara dan menyertai kita. Ingat Bapak, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita seperti yatim piatu. Tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Dia akan datang dan Dia pun ada dalam kehidupan kita sekarang. Dialah Tuhan Immanuel yang menyertai kehidupan kita. Kita andalkan Dia dalam hidup kita. Dengan kita percaya Yesuslah gunung batu tempat perlindungan kita. Ayat terakhir Mazmur 89 ayat ke-9. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Mazmur Daud yang menyatakan, ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Tidak ada seperti Tuhan Yesus, tidak ada. Ya. Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Yesus kuat dan kesetiaan Yesus ada dalam sekeliling kita, dalam kehidupan kita. Dia setia. Bukti kesetiaannya, Dia taat sampai mati di atas kayu salib, mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk mengampuni dosa Bapak, Ibu dan saya. Kita patut bersyukur dan berterima kasih. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan dan harta saudara saya. Tidak ada, hanya dengan ucapan syukur dan berterima kasih. Dan kita mengasihi Dia dan tetap setia sampai kita dipanggil Tuhan, dan sampai kita nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, dan kita dipanggil dan kita diberikan mahkota kehidupan. Kita sudah dipersiapkan di surga sana, tempat masing-masing sesuai dengan iman kita dan percaya kita, dan sesuai dengan kita melayani Tuhan dalam hidup ini. Apa kita melayani Tuhan dengan bersungguh-sungguh? Apa kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus? Tuhan yang tahu dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian hanya dekat Allah saja. Kami kita tidak sesuai dengan membantu saya. Saja
firman dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami telah memuji muliakan Engkau dan mendengarkan sebagian para firman Bapa. Biarlah firman yang dikabulkan hati Tuhan, Engkau perlengkapi dan kekurangan-kekurangan hamba yang menyampaikan. Tapi hamba yakin Tuhan bekerja melalui hamba. Tuhan Yesus, biarlah roti surgawi menguatkan, meneguhkan iman kami, agar kami tidak takut menghadap tantangan cobaan perjalanan hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, kami dalam perjalanan hidup kami, Engkau terlebih dulu ada di depan kami. Engkau memelihara, menyertai, melindungi, menjaga kami, dan kami tidak akan takut dan gentar karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa, kamu serahkan anak-anak Tuhan yang melayani pada pagi hari, baik pemuda orang tua. Engkau berkati mereka Tuhan, Kau sertai hidup mereka, Kau rawat mereka, dan Engkau selalu mencukupkan kebutuhan kami semua Tuhan. Kau pakai mereka untuk jadi alat. Demikian jemaat kita pagi ini Tuhan. Engkau selalu menyertai jemaat, menyertai kami semua Tuhan, dalam segala persoalan pergumulan kami. Kami dalam perjalanan hidup kami, kami tahu Tuhan ada di depan kami. Kami tahu Tuhan ada di sekitar kami, dan Malaikat Kudus menjaga kami dalam segala jalan hidup kami. Kami percaya Tuhan, anak dan keluarga kami selalu Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Baik mereka yang sekolah di kota-kota besar, Tuhan itu jaga anak-anak kami, Tuhan pelihara, menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dari roh-roh kegelapan dan orang-orang jahat, dari roh maut. Kami juga ada di sini Tuhan, Engkau menjaga kami, melindungi kami Tuhan, dari segala sakit penyakit apapun Tuhan, dari kecelakaan, dari roh-roh maut dan orang-orang jahat. Tutup bungkus kami semua dari kuasa darah-Mu yang kudus, dan Kau jaga dan Malaikat Kudus-Mu. Kami di dalam rumah, baik kami di luar rumah beraktivitas, kami yakin Tuhan Kau putus tentara surga menjaga kami sepenuhnya dengan kudus dalam segala jalan hidup kami. Terima kasih Kau sangat baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan pada pagi hari ini Bapak Gembala Tuhan. Engkau beri kesehatan, kekuatan, tekanannya, kolesterolnya, jantungnya, bersama Ibu Gembala, tekanan dan kolesterolnya. Demi nama Yesus, Engkau out dalam tubuhnya, pulihkan segala sakit penyakit, dan kami yakin Tuhan berikan kesehatan umur panjang kepada Bapak Gembala ini untuk memimpin kami ke sini bersama Tuhan. Kami juga yang hadir di sini, kalau ada yang sakit Tuhan pulihkan pada pagi hari. Kami yang tahu Engkau tabib di atas segala tabib dan dokter di atas segala dokter. Baik anak kami, keluarga kami yang sakit pada saat ini, demi nama Yesus, segala sakit penyakit keluarkan tubuhnya. Darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan, memulihkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik. Kami serahkan juga gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja ini, berkati bangku-bangku yang taruh, jiwa-jiwa yang baru untuk datang ke tempat ini untuk sama-sama kami memuji muliakan Kau dan hidup di dalam pertobatan. Kami serahkan juga pada saat ini para hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Indonesia, Ibu di luar, pendeta, pendetua, diakon, pastor dan semua. Tuhan kurang dipakai luar biasa.
Dan biarlah Indonesia ini terjadi tsunami ketopatan pada akhir zaman ini Tuhan. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bangsa kami ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan, ada dalam pengawasan-Mu. Jauhkan bangsa ini dari pertikaian, dari pertumpahan darah antara suku, ras, golongan agama di Indonesia. Berikan kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran pada bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati pemimpin kami, presiden sampai ke gubernur, bupati, camat, dan kepala desa. Beri roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada mereka, agar memimpin adil, jujur, sesuai dengan kehendak. Berkati perkebunan pertanian bangsa ini. Beri kesejahteraan, kemakmuran kepada bangsa ini, sehingga rakyat-rakyat jelata dapat menikmati berkat daripada Engkau Tuhan. Kami serahkan juga untuk perdamaian dunia Tuhan Yesus, bangsa Israel dan Iran dan proksi-proksinya Tuhan, juga Ukraina dengan Rusia. Engkau hadir tengah-tengah, Engkau perdamaikan mereka Tuhan. Biarlah Engkau berdiri tengah-tengah bangsa pilihan. Segala musuh-musuhnya Tuhanlah yang menolong mereka. Kami percaya bangsa ini bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa dipelihara Tuhan sejak mereka dimerdekakan tahun 48 sampai saat ini. Mereka masih tetap eksis karena Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memelihara mereka. Tuhan menjaga bangsa ini bukan oleh kekuatan kehebatan bangsa ini, tetapi karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kota Waringin Barat ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati kota ini, beri kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, ketentraman pada kota ini. Engkau berkati bupati kami, agar dia beri hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar dia memimpin dengan adil, jujur, sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang dipanjatkan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dimakan. Diserahkan doa. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Biarlah kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan pembangunan dan persepuluhan. Tapi sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu dengan kasih Tuhan. Ibu Sunarsi pimpin kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih Tuhan yang sempurna menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Dari setiap firman yang sudah Tuhan lakukan, itu menjadi rema dan kehidupan kami, menuntun langkah hidup kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk kami memberikan korban persembahan bagi-Mu, yaitu persembahan sepersepuluhan dan persembahan pembangunan. Tuhan, kami percaya
Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Untuk hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pelayan Tuhan pada tanggal 27 Februari akan dilayani oleh worship leader oleh Ibu Ruce SPD, pemusik oleh Saudari Maria Angelina, pengkhotbah dan doa syafaat oleh Bapak Dr. Andes Matius YN. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Sabtu juga ada ibadah WGBI di tempat ini jam setengah 4 sore hari Sabtu tanggal 28 Februari di rumah Ibu Purwati di Pangkalan 5. Nanti untuk lebih jelasnya bisa menghubungi pengurus. Dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Ruce SPD, firman Tuhan oleh Ibu Titin Subani, persembahan oleh Ibu Sriwani, dan musik oleh Saudari Teresia Noktariana. Pada hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 1 Maret 2026 jam setengah 9 pagi atau pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dilayani oleh worship leader Saudara Asalia Kustian, singer oleh Saudari Yusa Kristiani Halim SKNS, kemudian Ibu Eka Maida PW dan Saudari Peri. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yakub, Bapak Gembala di tempat ini. Kemudian petugas persembahan oleh Ibu Indah Supiati dan Ibu Naomi. Petugas perjamuan kudus oleh Bapak Dr. Andes Matius YN, Bapak Alfred SMT dan Bapak Advento Tamunan SH. Petugas persembahan oleh petugas LCD, operator LCD oleh Saudara Peter Gibson. Penerima tamu oleh Ibu Emi dan Ibu Supiah. Dan ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu di jam yang bersamaan. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya silakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, sahabat, kita sama-sama berdiri, kita akhiri pada kita. Kita sama-sama memuji Tuhan Yesus. Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. Sungguh baik,
sehingga terbangun kekuatan yang besar, dan kami dimampukan untuk menatap hari esok yang penuh harapan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, Engkau terus menyertai seluruh aktivitas kami, agar kami dapat mengadukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dan himpunkan kami kembali pada hari-hari ibadah yang akan datang, sehingga kami dapat terus menikmati kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa.